Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Danu. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 1801025172. Nah, saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu yang pertama itu ada bab 1 tentang pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakangnya, ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga menjadikan ilmu pengetahuan sosial sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Pengajaran IPS sangat penting bagi anak sekolah dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Sekolah bukanlah satu-satunya sarana yang mengenal masyarakat. Para peserta didik dapat belajar mengenal dan mempelajari masyarakat melalui media massa, media cetak, atau media elektronik. Contohnya melalui televisi, radio, dan koran. Menurut Mursyid Sumaat Majah tahun 1980, tujuan utama pengajaran IPS adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan kehidupan anak didik dengan mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya dan melatih peserta didik untuk menempatkan diri dalam masyarakat yang demokratis, serta menjadikan negaranya sebagai tempat bertahan hidup yang lebih baik. Kebermaknaan tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar ini akan lebih baik dan efektif jika bahan ajar dan tugas-tugasnya yang diberikan dirasakan akrab, intim, dan menyentuh siswa. Menurut Hasan, tahun 1996, fungsi pembelajaran IPS di SD yaitu membentuk sikap logis dan tanggung jawab terhadap masalah yang muncul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, sekolah yang Alia pilih dalam penelitian ini yaitu Sekolah Dasar Negeri Cibubur 04. Lebih tepatnya itu kelas 4A yang siswanya berjumlah 32. Berdasarkan hasil tanya jawab saya dengan wali kelas 4A SDN Cibubur 04, tingkat hasil belajar siswa pada pelajaran IPS itu sangatlah kurang. Akibat kurangnya siswa dalam menyampaikan ide atau pendapat pada mata pelajaran IPS, karena metode dan modelnya itu kurang pas dengan materi pembelajarannya. Oleh karena itu, siswa yang tidak bersemangat dan kurang fokus. Jadi tidak bersemangat dan kurang fokus dalam belajar, yang akan berdampak pada hasil belajar. Terdapat 2 kemungkinan penyebab dari siswa tidak bisa menyampaikan ide atau pendapatnya, yaitu yang pertama, belum paham materi pelajaran IPS, yang kedua, malu untuk mengutarakan pendapat. Perolehan pengajaran adalah suatu yang didapatkan anak didik dalam bentuk edukasi sikap, penampilan, maupun pengetahuan yang dimiliki siswa. Menurut Kunanda, tahun 2005, hasil belajar adalah kepandaian yang didapatkan siswa sesuai dengan kegiatan studinya.
Melihat pentingnya serta rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran IPS, maka dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas harus dimaksimalkan. Dalam memaksimalkan hasil belajar dalam proses pembelajaran, pengajar harus menemukan strategi yang tepat. Lalu, saya menyarankan untuk menggunakan model brain-based learning. Menurut Jason, tahun 2004, brain-based learning yaitu pelajaran yang disetarakan dengan cara kerja otak yang dirancang secara mudah untuk belajar. Pembelajaran berbasis kemampuan otak ini tidak berfokus pada penyajian secara runtut, melainkan lebih mengutamakan pada kegembiraan dan kesenangan siswa saat belajar, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi yang dipelajari. Lalu tahapan-tahapan pembelajaran model brain-based learning dari Hasanah tahun 2017, yaitu yang pertama ada tahap pemaparan dan persiapan. Yang kedua ada tahap inisiasi dan akuisisi. Yang ketiga ada tahap elaborasi. Yang keempat ada tahap inkubasi dan memasukkan memori. Yang kelima ada tahap verifikasi dan pengecekan. Dan yang keenam ada tahap selebrasi dan integrasi. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model brain-based learning dengan yang hanya menonton video pembelajaran. Yang kedua, apakah terjadi peningkatan percaya diri siswa dalam menyampaikan pendapat dengan metode brain-based learning. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui apakah ada pengaruh model brain-based learning terhadap hasil belajar IPS kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Cibubur 04. Yang kedua, mengetahui apakah ada peningkatan percaya diri siswa dalam menyampaikan pendapat dengan model brain-based learning. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama untuk peneliti sendiri, yaitu peneliti mendapatkan ilmu dari menyusun proposal ini dan mendapatkan nilai pada mata kuliah metode penelitian. Yang kedua untuk guru dan calon guru, yaitu sebagai pengetahuan dan informasi bahwa ada mode pembelajaran yang lebih menarik untuk dilakukan saat proses kegiatan belajar, agar para peserta didik lebih mengeksplor pengetahuannya sehingga hasil belajarnya juga akan lebih baik. Untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai acuan atau bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya. Lalu ada kajian teoritis. Ini berada di bab 2. Yang pertama itu brain-based learning. Brain-based learning adalah sebuah konsep untuk menemukan pembelajaran yang lebih mengutamakan pada upaya peningkatan potensi otak siswa. Lalu menurut Jason, dalam Lestari 2014, brain-based learning yaitu pelajaran yang disetarakan dengan cara kerja otak yang dirancang secara mudah untuk belajar. Pembelajaran berbasis kemampuan otak ini tidak berfokus pada penyajian secara runtut, melainkan lebih mengutamakan pada kegembiraan dan kesenangan siswa saat belajar, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi yang dipelajari. Selanjutnya ada 3 strategi utama dari brain-based learning. Yang pertama itu membuat lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa. Yang kedua ada menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga membuat situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa. Lalu selanjutnya ada 6 tahapan pembelajaran model brain-based learning. Yang pertama itu adalah tahap pemaparan dan persiapan. Tahap pemaparan memberikan sebuah bayangan kepada otak mengenai pelajaran yang baru akan diberikan sebelum melakukan lebih lanjut
mengenal pembelajaran yang akan disampaikan. Tahap yang kedua yaitu tahap inisiasi dan akuisisi, yaitu kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga itu ada tahap elaborasi. Sebagai fasilitator, guru harus membantu anak didiknya mengeksplorasi kegiatan pembelajaran, mengeksplorasi. Sebagai fasilitator, guru harus membantu anak didiknya untuk mengeksplorasi kegiatan pembelajaran. Yang keempat, tahap inkubasi dan memasukkan memori. Tahap ini menekankan tentang pentingnya waktu untuk beristirahat dengan bernyanyi atau mendengarkan musik dan pengulangan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kelima ada tahap verifikasi dan pengecekan. Ini adalah tahap yang penting karena pengajar harus mengetahui sejauh mana siswa memahami materi tersebut. Yang keenam, tahap selebrasi dan integrasi, yaitu tahap perayaan melibatkan emosi di mana siswa dapat mengekspresikan kesenangan terhadap belajar dengan membuat pembelajaran yang lebih ceria dan mengasihkan. Selanjutnya itu ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar dari guru, orang tua, atau orang di sekitarnya. Menurut Mulyana, tahun 2008, hasil belajar adalah prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan tingkat perubahan perilaku yang bersangkutan. Kemampuan yang harus dikuasai siswa perlu diperhatikan dengan berbagai cara agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada pengalaman langsung. Selanjutnya ada tujuan hasil belajar menurut Sujana tahun 2005. Yang pertama itu menjelaskan semua hasil belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan siswa tersebut dalam berbagai mata pelajaran yang ditempuhnya. Dengan mendeskripsikan seluruh hasil belajar tersebut, dapat mengetahui juga posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa lainnya. Lalu yang kedua, mengetahui keberhasilan posisi pembelajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifan dalam merubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tingkatan lebih lanjut hasil penelitian, yaitu melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pembelajaran serta sistem pelaksanaannya. Lalu ada 3 aspek yang ada dalam hasil belajar. Yang pertama itu ada aspek kognitif, yaitu kemampuan yang meliputi pengetahuan, penalaran, atau pemikiran. Yang kedua ada aspek afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi. Dan yang ketiga itu ada aspek psikomotorik, yaitu kemampuan yang memiliki kemampuan yang lebih mengutamakan keterampilan jasmani. Lalu ada ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah hubungan antara manusia dengan masyarakat di lingkungannya, serta hubungan antara manusia di dalam masyarakat di lingkungannya. Menurut NCSS, Savage and Armstrong 1996, ilmu pengetahuan sosial merupakan hubungan dari beberapa macam disiplin ilmu sosial untuk menciptakan warga negara yang baik. Tujuan pengajaran IPS yaitu menurut Vettolan tahun 1967, tujuan pengajaran IPS mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang baik agar anak didik mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa.
Lalu menurut Nasir Sumat Atmaja tahun 1980 menyatakan bahwa tujuan utama pengajaran IPS adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan kehidupan anak didik dengan mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya dan melatih peserta didik untuk menempatkan dirinya dalam masyarakat demokratis serta menjadikan negaranya sebagai tempat bertahan hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang peneliti gunakan yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan. Metode ini berbentuk pendeskripsian tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu, kemudian peneliti mencari alternatif pemecahannya. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan pikir kritis serta menemukan solusi baru dari suatu topik yang dipecahkan. Subjek penelitian ini adalah wali kelas 4A DSDN Cibubur 04. Teknik pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur yang dilaksanakan dengan wali kelas 4A DSDN Cibubur 04. Selanjutnya ada pembahasan. Pertama itu yaitu pembelajaran 1, yaitu model menonton video atau model yang digunakan sebelum model brain-based learning. Di akhir pelajaran, peserta didik diberikan tes tertulis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan yang diberikan dan mengetahui letak kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal. Dalam tes ini, peserta didik yang lulus tes sekitar 20 siswa dari 32 siswa dan yang gagal sekitar 12 siswa dari 32 siswa. Selanjutnya, untuk melihat tingkat kemampuan komunikasi dan keterampilan berpikir peserta didik, saya memperoleh dari lembar partisipasi yang diberikan oleh wali kelas A. Dari lembar partisipasi itu siswa yang melakukan aktivitas partisipasi yang berada pada skor 1-5 terdapat 45% dan yang tidak melakukan apa-apa terdapat 55%. Dapat dilihat bahwa ada banyak sekali yang tidak melakukan aktivitas partisipasi dalam bentuk komunikasi saat proses belajar mengajar. Itu karena keterbatasan ruang akibat pembelajaran jarak jauh dan termasuk dampak dari pandemi COVID-19. Jadi dalam mode pembelajaran ini, wali kelas hanya memberikan atau mengirimkan video pembelajaran dan tugas tentang materi yang sedang dibahas melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Selanjutnya ada pembelajaran kedua, yaitu model brain-based learning. Peserta didik diberikan tes tertulis yang bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan tindakan yang diberikan dan mengetahui letak kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam penyelesaian soal. Dalam tes ini, peserta didik yang lulus tes sekitar 30 siswa dari 32 siswa dan yang gagal sekitar 2 siswa dari 32 siswa. Selanjutnya, untuk melihat tingkat kemampuan komunikasi dan keterampilan berpikir peserta didik, saya memperoleh dari lembar partisipasi yang diberikan oleh wali kelas 4A. Dari lembar partisipasi tersebut, bahwa siswa yang melakukan aktivitas partisipasi yang berada pada skor 1-5 terdapat 95% dan yang tidak melakukan apa-apa sekitar 5%. Dari presentasi tersebut, saya dapat melihat bahwa sudah banyak peserta didik yang mulai ikut berpartisipasi dalam proses belajar mengajar dan mulai memahami apa yang sedang peserta didik tersebut pelajari, karena model ini sangat efektif untuk meningkatkan kualitas belajar dan aktivitas partisipasi anak. Tapi untuk meningkatkannya harus dengan bantuan tatap muka zona maya dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet
dan itu sangat kurang efektif untuk siswa yang kurang mampu dalam membeli kuota internet. Nah, ini adalah diagram perbandingan pembelajaran 1, yaitu model nonton video, dan pembelajaran 2, yaitu model brain-based learning. Itu yang diagramnya berwarna oranye, itu adalah hasil belajarnya, dan yang warna merah itu adalah keaktifan partisipasinya. Dari diagram di atas, penulis dapat melihat dan membandingkan bahwa metode brain-based learning lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta meningkatkan percaya diri siswa untuk berpartisipasi saat proses belajar mengajar. Mengapa seperti itu? Karena brain-based learning adalah mode pembelajaran yang mengutamakan upaya meningkatkan potensi otak. Adapun beberapa strategi dari model brain-based learning yang dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa, yaitu membuat lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa, tapi menyenangkan dan menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Strategi tersebut bisa diimplementasikan seperti saat melaksanakan proses belajar mengajar, guru bisa membuat permainan teka-teki atau permainan yang lebih menarik lagi dan menyenangkan, serta sesuai dengan tema pembelajaran. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga menjadikan IPS sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai yaitu mengetahui apakah ada pengaruh model brain-based learning terhadap hasil belajar IPS kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Cibubur 04. Dan yang kedua, mengetahui apakah ada peningkatan percaya diri siswa dalam menyampaikan pendapat dengan model brain-based learning. Metode yang digunakan yaitu metode studi kasus dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Subjek penelitian ini yaitu wali kelas 4A dan 32 siswa kelas 4A Sekolah Dasar Negeri Cibubur 04. Hasil pada penelitian ini yaitu ada pelaksanaan pembelajaran 1, yaitu metode nonton video. Dalam tes ini, peserta didik yang lulus tes sekitar 20 siswa dan dari 32 siswa, dan yang gagal sekitar 12 siswa dari 32 siswa. Untuk tingkat partisipasi diperoleh bahwa peserta didik yang melakukan aktivitas partisipasi dari skor 1 sampai 5 terdapat 45% dan yang tidak melakukan apa-apa terdapat 55%. Pada pelaksanaan pembelajaran 2, saya menggunakan model brain-based learning. Dalam tes ini, peserta didik yang lulus tes sekitar 30 siswa dari 32 siswa dan yang gagal sekitar 2 siswa dari 32 siswa. Untuk tingkat partisipasi diperoleh bahwa peserta didik yang melakukan aktivitas partisipasi berada pada skor 1 sampai 5 terdapat 95% dan yang tidak melakukan apa-apa terdapat 5%. Selanjutnya ada saran. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk meneliti variabel yang belum diteliti pada penelitian ini dan memperbanyak teori-teorinya. Selanjutnya, untuk guru, diharapkan kepada guru agar menggunakan metode pembelajaran ini dengan baik sesuai tema pembelajaran. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih sudah menyimaknya hingga selesai. Jika ada kata-kata yang kurang enak didengar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.